Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, yang mana di hari raya Idul Adha ini tidak asing lagi bagi orang-orang Muslim bahwasanya hari raya Idul Adha ini identik dengan salah satu ibadah yang dinamakan dengan ibadah kurban. Namun kerap terjadi permasalahan, kerap terjadi perbincangan mengenai ibadah kurban yang sepatutnya bagi kita sebagai santri ini adalah adaptif dalam menyikapi dinamika tersebut. Salah satunya adalah bagaimana hukum menyembelih satu ekor domba untuk satu keluarga. Yang mana pertanyaan ini timbul dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma hada an Muhammadin wa an umati Muhammadin. Yang artinya dulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan satu ibadah kurban dengan cara menyembelih satu ekor domba, dan Rasul menyembelih satu ekor domba tersebut diperuntukkan untuk diri Rasul pribadi dan untuk umatnya. Dan apakah benar menyembelih satu ekor domba ini boleh untuk lebih dari satu orang? Jawabannya dikutip dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Ungkapannya adalah tujzi'u asyatu an wahidin pakot la an aksaro ittipakon, bahwasan satu ekor domba hanya diperuntukkan untuk satu orang saja, tidak boleh lebih dari satu orang. Lantas bagaimana kita menyikapi atau memahami isi kandungan hadis yang di atas tadi? Karena hadis yang di atas tadi mengindikasikan bahwasannya satu ekor domba ini boleh untuk lebih dari satu orang, karena Rasul saja menyembelih satu ekor domba untuk dirinya dan untuk umatnya. Nah, jawabannya dikutip dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa khabaru Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin mahmulun ala tasyrik bis sawabi wa huwa jaizun. Yang artinya bahwasannya hadis Allahumma hadza min Muhammadin wa an ummati Muhammadin ini indikasinya bukan memperbolehkan menyembelih satu ekor domba untuk satu keluarga semisal, tapi hadis tersebut isi kandungannya adalah diperbolehkan menyembelih satu ekor domba yang pahalanya itu menyertakan orang lain. Contoh, saya menyembelih satu ekor domba yang mana saya niatkan pahalanya itu saya bagikan ke adik dan kakak saya. Nah, perlu kita ketahui, dengan adanya saya membagi pahala ke kakak dan juga adik saya, ini tidak menjadikan adik dan kakak saya itu berstatus orang yang kurban. Tetap yang kurban itu hanya saya, namun pahala saya itu dibagikan ke adik dan kakak saya. Oleh karena itu, pahala kurban yang dibagi-bagi dengan pahala kurban yang tidak dibagi-bagi ini jelas akan berbeda. Dan di sini kita mengetahui betapa pentingnya kita sebagai orang awam, sebagai orang biasa, ketika hendak menggali suatu hukum, ini dianjurkan tidak langsung kepada sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Bukan tidak boleh, namun ini adalah bentuk rasa ketidakmampuan kita, bentuk sadar diri kita bahwasanya kapasitas kita itu tidak sampai ke sana. Oleh karena itu, para ulama membuat Kutubut Turos atau yang kita kenali dengan kitab kuning. Sebenarnya ini bukan menentang Al-Quran, bukan menentang hadis. Justru kitab kuning ini adalah suatu jembatan atau sesuatu yang mempermudah kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan juga hadis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.